Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah di dalam hati kita, dan kita juga memuja serta memuji Allah dengan lisan kita, dan juga kita berusaha membenargunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Inilah tiga unsur yang harus ada pada diri orang yang mengaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama al-i'tirafu bin ni'mah, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nisbatun ni'mati ilal mun'im, menisbatkan nikmat ini kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, badlun ni'mati fi ma yajib, yaitu membenargunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam kebenaran dan di dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mari kita memperbanyak sholawat khususnya di hari Jumat ini atas Nabi kita yang tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, edisi pada pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan dalam tema apakah kita percaya atau percayakah kita dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, maka pada pagi hari ini bagian dari rukun iman berikutnya yang perlu kita pahami dan kita perdalam adalah beriman kepada para nabi dan rasul, dan fokus kepada yaitu agamanya para nabi dan rasul. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita sudah mengaku beriman adanya para nabi dan para rasul yang Allah utus. Namun ketika kita tidak menambah wawasan agama kita, ketika kita sudah berhenti mengaji khususnya pembahasan tentang nabi dan rasul, maka mungkin, ini hanya mungkin, ada satu atau dua poin yang masih keliru dalam memahami seluk-beluk para nabi dan rasul. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian kaum muslimin masih meyakini bahwa rasul pertama adalah Nabi Adam dan yang kedua Nabi Idris. Kalau kita membuka banyak literatur, bahkan di sekolah-sekolah pun diajarkan susunan atau urutan para nabi dan rasul yang 25 selalu diawali dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh. Nah, maka yang perlu kita luruskan, yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, pengertian nabi dan rasul. Yang pertama, pengertian nabi dan rasul. Nabi berasal dari kata naba, artinya kalau naba berarti informasi atau berita.
Sebagaimana ada salah satu surat yang bernama surat An-Naba, yaitu surat pertama di juz yang ke-30. Maka pemberi berita, pemberi kabar disebut nabi. Berita yang dibawa disebut naba, dan orang yang memberitakannya disebut nabi. Kemudian adapun rasul itu dari kata al-irsal, yaitu yang diutus. Yang diutus. Artinya kalau ada kata al-irsal itu ada kata-kata risalah, seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW, terutama sebenarnya ada fokus pada 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lalu siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah seorang nabi. Yang dibahas adalah Rasul ya. Nanti akan kita bahas perbedaan antara nabi dan Rasul yang juga sebagian saudara kita masih keliru memahaminya. Mungkin supaya lebih jelasnya apa sebenarnya perbedaan nabi dan Rasul. Nah, banyak orang yang mendefinisikan bahwa nabi itu mendapatkan wahyu kemudian tidak menyampaikan wahyu tersebut, hanya untuk dirinya. Sementara Rasul menerima wahyu dan ada kewajiban untuk menyampaikannya. Ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat muslimin ya. Mungkin sebagian dari kita juga meyakininya bahwa kalau nabi itu dapat wahyu tapi tidak menyampaikannya, kalau Rasul itu dapat wahyu tapi menyampaikannya. Apakah selama ini keyakinan kita seperti itu, Pak? Ya, definisinya begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit perlu diluruskan definisi tersebut. Karena yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menggandengkan kata nabi dan rasul dengan fungsi yang sama. Menggandengkan rasul dan nabi dalam fungsi peran yang sama. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 52. Surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin." Nah, ada kalimat min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau dari seorang rasul pun dan nabi. Artinya nabi dan rasul disebutkan sama. Kami tidak mengutus para nabi dan rasul kecuali untuk menyampaikan risalah. Maka Al-Quran menyatakan nabi dan rasul sama-sama menyampaikan. Kalau definisi nabi tidak menyampaikan dan rasul hanya menyampaikan, Allah tidak mungkin menggabungkan keduanya. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau para nabi tidak menyampaikan wahyu, maka ini berarti menyembunyikan ilmu. Mengapa Allah menyampaikan wahyu tapi tidak disampaikan? Maka tentu ini termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam hadis sahih kita dapati juga dalam bab-bab kajian tauhid, di antaranya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ada potongan hadis di mana Rasulullah menyatakan, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepada saya umat-umat. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditampakkan. Jadi wahyu kepada Rasulullah itu ada kalanya sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati Rasulullah, atau disampaikan secara lisan oleh malaikat Jibril, atau ditampakkan semacam simulasi atau visualisasi kepada Rasulullah SAW. Jika kalimatnya uridot, ditampakkan, Rasulullah seolah-olah melihat, diberitahu oleh Allah, dibocorkan rahasia-rahasia gaib oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditampakkan. Uridot alayyal umam, saya atau ditampakkan kepada saya umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Saya melihat seorang nabi, pengikutnya tidak sampai 10. Ya, rahtun itu antara ya maksimal 9.
Kata Rasulullah, saya melihat ada seorang nabi pengikutnya sekitar 9, tidak sampai 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani, dan saya melihat seorang nabi pengikutnya 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan saya melihat ada seorang nabi yang tidak punya satupun pengikut. Coba kita resapi sedikit. Kata-kata dalam hadis ini adalah nabi, bukan rasul. Saya melihat seorang nabi pengikutnya 9. Kalau tidak menyampaikan, apakah ada yang pengikut? Kalau cuma untuk nabi sendiri, tidak ada penyampaian wahyu, pastinya tidak ada pengikutnya, hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis tadi disebutkan ada yang nabi itu pengikutnya 9, ada yang pengikutnya 1, ada yang 2, ada yang tidak punya pengikut. Pembahasan tentang ada pengikut dan tidak berarti ada pembahasan tentang penyampaian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, definisi tentang nabi seseorang yang menerima wahyu untuk dirinya dan rasul menerima wahyu untuk disampaikan, ini sedikit kurang tepat. Dan insya Allah yang benar dari pendapat ini adalah bahwa para rasul itu menerima wahyu, menyampaikannya dan membawa syariat baru. Secara akidah, keyakinan atau prinsip agamanya sama, yaitu tauhid. Tapi syariatnya, aturan-aturannya setiap rasul berbeda-beda. Maka para nabi mendapatkan wahyu dan menyampaikannya, tapi tidak membawa syariat. Bisa jadi dia meneruskan ajaran rasul sebelumnya dan dia pun mendapatkan wahyu untuk menguatkannya. Sehingga definisi rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan punya kewajiban untuk menyampaikannya serta membawa syariat baru setiap rasul. Sementara nabi menerima wahyu, menyampaikan kepada umatnya namun tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan estafet dakwah para rasul sebelumnya. Sehingga pemahaman di masyarakat kita selama ini bahwa nabi menerima wahyu dan tidak menyampaikannya, tentu ini pendapat yang lemah, karena Allah sering menggandengkan istilah nabi dan rasul dalam satu ayat. Kemudian juga kalau para nabi tidak menyampaikannya berarti menyembunyikan ilmu. Dan juga dalam hadis Nabi, Rasulullah melihat para nabi punya pengikut, berarti mereka berdakwah dan menyampaikan. Ini yang pertama. Sehingga kita bedakan dulu nabi dan rasul. Maka Nabi Adam alaihissalam diistilahkan nabi bukan rasul, dan saat itu tidak ada penyimpangan. Nabi Adam diajari berbagai hal oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan waktu itu hanya berdua, Nabi Adam dan istrinya. Kemudian memiliki putra dan putri. Dan selama kurun 1000 tahun, kata Imam Ibnu Katsir diantaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, selama kurun 1000 tahun Nabi Adam dan anak-anaknya tidak melakukan kesyirikan. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ tidak ada syariat yang dibawa oleh seseorang dari manusia pun saat itu. Kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang pertama. Adapun Nabi Idris, memang terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat yang lebih kuat Nabi Idris adalah salah satu nabi dari Bani Israel, bukan nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada banyak dalil yang menjelaskan tentang Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Di antaranya salah satu ayat yang berbunyi, walaupun ini masih sifatnya global dan umum, namun akan difokuskan dalam hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukannya kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Rasul pertama Nabi Nuh dan rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang cukup panjang, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis tentang syafaat di alam akhirat
namun ada penggalan hadis ya, tentunya karena hadisnya sangat panjang, beberapa halaman. Maka dalam penggalan hadis itu ada kalimat Rasulullah menyampaikan, anna ahlal mauqifi yaquluna linuh, bahwasanya orang-orang yang berada di padang mahsyar, ahlul mauqif. Di mauqif itu orang yang wukuf, yang berdiam diri di padang mahsyar, berkumpul selama 50.000 tahun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdatangan, berkerumun mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia, maka minta tolong, menghadaplah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau kan bapak kami, engkau manusia pertama, menghadaplah kepada Allah lalu meminta kepada Allah keputusan untuk kami. Masa kami ini sudah 50.000 tahun hanya berdiam diri di padang mahsyar yang sangat tidak nyaman ini bagi kebanyakan orang. Maka Nabi Adam mengatakan, sungguhnya aku malu pada hari ini atas kesalahan-kesalahanku di masa lalu, di mana aku melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah semarah ini sebelum dan sesudahnya. Maka aku tidak berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh, dan mereka mengatakan yaquluna li Nuh, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apa perkataan manusia kepada Nabi Nuh? Ini jadi dalil, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau ini adalah rasul pertama. Awwala rasulin, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Maka menghadaplah Allah Subhanahu wa taala. Dan sama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh mengatakan hal yang serupa, tidak sanggup menghadap Allah. Kemudian mereka, akhirnya manusia mendatangi nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersujud dengan sujud yang sangat lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang tahu berapa lama sujud beliau. Kemudian setelah itu Allah berfirman, angkatlah mukamu wahai Muhammad, sesungguhnya dari setiap 10.000 umatmu maka satu masuk surga dan 9.999 masuk neraka. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Dan para ulama menjelaskan kenapa yang masuk neraka kok banyak sekali, sementara yang masuk surga cuma satu. Mereka mengatakan karena penghuni neraka ditambahkan dengan jumlah Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka semuanya masuk neraka. Mereka adalah makhluk atau manusia pembuat kerusakan di muka bumi ini yang akan muncul di akhir zaman dalam jumlah yang sangat besar dan sangat banyak. Sampai-sampai ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah agar membunuh mereka, maka Allah kirimkan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher mereka sehingga mereka semuanya mati. Dan ketika Nabi Isa turun bersama umat Islam waktu itu dari Bukit Tursina, mereka mendapati mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj yang sangat banyak, sampai Rasulullah mengatakan tidak ada sejengkal tanah pun kecuali ada mayatnya Ya'juj wa Ma'juj. Itu menunjukkan begitu banyaknya waktu itu Ya'juj wa Ma'juj yang mati. Maka satu yang masuk surga 9.999 masuk neraka, termasuk di dalamnya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Maka poin pertama kita dapati definisi Nabi dan Rasul yang harus kita luruskan, bahwa Rasul diutus dan ada kewajiban menyampaikan risalah serta membawa syariat yang baru. Sementara Nabi diutus, diberi wahyu, menyampaikan namun melanjutkan estafet dakwah para Rasul sebelumnya. Kemudian Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang jumlah para nabi dan rasul memang ada beberapa hadis, namun hadis ini antara yang satunya dengan yang lainnya berbeda-beda. Di satu hadis diantaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi dan Imam Hakim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, ayyul anbiya'i kana awal?" Qalu Adam. Wahai Rasulullah, siapakah nabi pertama? Bukan Rasul. Siapakah nabi pertama? Rasulullah menjawab Adam. Kemudian aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa nabiyyun kana?" Dan Abu Dzar bertanya lagi, apakah beliau Nabi Adam itu seorang nabi? Rasulullah menjawab, "Na'am, nabiyyun mukallam." Beliau adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang terkenal dengan gelar Kalimullah. Nabi yang berbicara dengan Allah adalah Nabi Musa alaihi salam, sehingga digelari Kalimullah, nabi yang ngobrol berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya Nabi Adam ya, berbicara juga dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, "Ya Rasulullah, kam al-mursalun?" Berapa jumlah para rasul? Ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah menjawab, "Thalathumi'atin wa bid'atu asyr zaman ghafiran." Rasulullah menjawab, jumlah para rasul yaitu 300 sekian belas. Tidak jelaskan belasnya berapa. 300 sekian belas, dan mereka sangat banyak. Kemudian dalam hadis yang lain ditanya oleh Abu Dzar, namun hadis ini hadis yang dhaif. Nah, ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kamil anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, "Mi'atu alfin wa ishruna alfan." Yaitu 120.000 orang. Dan ini adalah hadis yang dhaif, dan juga ada beberapa hadis yang lain menjelaskan 124.000 dan Rasulnya 315, ada hadis lagi 313. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah para nabi dan rasul itu banyak, dan detailnya yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis-hadis tadi karena ada perbedaan-perbedaan angka, maka para ulama menyimpulkan bahwa jumlah para nabi itu sekitar 120 ribuan. Nah, lebihnya berapa karena berbeda hadis yang satu dengan yang lainnya kita tidak tahu. Kurang lebih 120 ribuan. Dan jumlah para rasul yaitu 300-an dan belasan, 300 plus belasan, dan juga ini tidak didetailkan dalam hadis yang sahih ada berapa. Sehingga yang termudah bagi kita adalah mengimani bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul, jumlah nabi 120 ribuan dan jumlah rasul 300 belasan sekian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, agama para nabi dan rasul sejatinya sama, yaitu agama yang mengajarkan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhihi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inti ajaran para nabi adalah sama, yaitu tauhid dan menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik. Dan para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya semua agama para nabi bernama Islam, namanya juga Islam. Sehingga makna Islam menjadi dua. Yang pertama makna umum, yang kedua makna yang sempit. Makna yang umum artinya agama Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim seorang muslim dan pengikutnya adalah kaum muslimin. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa juga beragama Islam dan pengikutnya adalah beragama Islam juga. Islam secara umum. Nah, Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
Kalau hari ini ada orang yang mengaku saya pengikut agama Nabi Ibrahim tapi tidak masuk agamanya Rasulullah SAW, tidak disebut Islam. Di masa lampau betul dia seorang muslim ketika mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya, dia muslim. Namun ketika Rasulullah SAW diutus membawa dan mengajarkan agama ini, maka makna Islam jadi sempit. Kalau dulunya luas, semua agama Nabi adalah Islam. Tapi setelah diutusnya Rasulullah, yang disebut Islam khusus, yaitu agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disebut seorang Muslim. Walaupun dia mengikuti agama Nabi Musa yang benar, walaupun mengikuti agama Nabi Isa yang benar, tetap dia tidak bisa dikatakan Muslim pasca diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang dikatakan Muslim kalau dia mengikuti ajaran agama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah menyatakan, demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia akan mengikuti agamaku. Artinya seluruh pemeluk agama-agama sebelumnya ketika Rasulullah SAW diutus harus melebur dan masuk ke dalam agama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai tambahan, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Apakah beliau membawa ajaran baru? Maka beliau tidak membawa ajaran baru dan beliau mengikuti bahkan mengokohkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang membantah, kalau memang Nabi Isa itu tidak membawa agama baru, kenapa dalam hadis-hadis Nabi bahwa nanti saat Nabi Isa itu hadir di tengah-tengah kita, beliau memerintahkan untuk menghancurkan salib dan juga membunuh babi. Bukankah Rasulullah tidak mengajarkannya seperti itu? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya apa yang dilakukan Nabi Isa adalah sama mengokohkan agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mengharamkan babi. Semua babi, Pak ya. Baik babi hutan maupun babi kota ya. Karena dalam ajaran Nasrani yang diharamkan katanya babi tambahi hutan, babi hutan. Kalau babi kampung, babi desa, babi perumahan, nah itu halal. Ya, cuman pertanyaan saya kalau babi ngepet masuknya kemana? Ya, atau babi jadi-jadian kalau ada. Jadi intinya adalah Nabi Isa tidak membawa agama baru. Adapun beliau perintahkan bunuh babi ini untuk mengokohkan, menguatkan. Menegaskan ajaran Rasulullah yang mengharamkan babi untuk dimakan. Karena oleh orang-orang yang mengaku kami pengikut Isa, kami memuliakan Nabi Isa, mereka memakan babi. Maka Nabi Isa dengan tegas membunuh, memerintahkan babi-babi itu dibunuh semuanya. Sehingga di akhir zaman gelombang hijrah, yaitu gelombang mu'alaf akan sangat besar. Orang-orang Nasrani akan secara bergelombang, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam yang menghancurkan salib-salib dan juga membunuh babi-babi. Dan juga pasca perang Armageddon atau Malhamatul Kubro akan sangat banyak sekali orang-orang Bani Asfar, yaitu Bani Ishak bangsa Romawi, yaitu Amerika dan Eropa yang berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin, bahkan pasukan yang sangat diandalkan atau istilahnya pasukan elit yang juga mereka berperan saat penaklukan Konstantinopel yang terakhir kalinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan beriman kepada para nabi dan rasul artinya kita beriman bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi dan rasul sedikit berbeda, yaitu rasul membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya, sementara para nabi tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Kemudian rasul pertama adalah Nabi Nuh dan rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah para nabi 120.000 lebih dan jumlah para rasul 300.000 lebih. Dan yang terakhir, agama para nabi dan rasul adalah agama yang sama, yaitu mengajarkan tauhid, dan semua agama mereka bernama Islam. Namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut agama Islam, agamanya Rasulullah.
Yang disebut kaum muslim atau muslimin adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut muslim lagi walaupun mengaku mengikut ajaran para nabi sebelumnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.